Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Isti. Hari ini kita akan belajar masih di tema 7, perkembangan teknologi, subtema yang ke-1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran yang terakhir, pembelajaran yang ke-6. Siap untuk belajar ya? Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya, mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Bacalah teks bacaan berikut. Kita baca bersama-sama ya. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, ini adalah isi paragraf yang terakhir tadi. Bu Guru bacakan lagi. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Berikutnya, lengkapi kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Nah, di bawah ada kotak berisi kata-kata yang bisa kita isi ya. Kita baca dari atas. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui titik-titik pangan. Nah, apa ya kira-kira jawabannya? Mana yang pas? Ya, jawabannya adalah teknologi pangan. Kalimat yang kedua, bahan utamanya adalah kacang titik-titik dan ragi tempe. Nah, kacang apa ya? Ya, jawabannya adalah kacang kedelai. Bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Kalimat nomor 3, ragi tempe berguna dalam titik-titik perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Jawabannya adalah ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ya. Berikutnya, ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat titik-titik kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Ya, jawabannya adalah suhu. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Kalimat yang terakhir, titik-titik tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Nah, jawabannya apa? Iya, konsumsi. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Nah, itu adalah paragraf yang tepat yang sudah kita isi bersama-sama. Nah, nanti kalian bisa baca ya di buku LKS di halaman 27. Kalau di sini kita belajar tentang tempe, di buku LKS kalian bisa belajar tentang cara membuat tahu ya. Kalian baca di rumah ya. Berikutnya ayo mengamati. Kalian lihat ya. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil.
Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Nah, di situ ada gambar pancinya, lalu diisi dengan gelas. Ternyata satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya, volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Volume itu sama saja dengan isi ya. Berikutnya kita lihat ini, jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Nah, gambar yang pertama, satu panci itu ternyata isinya ada 3. Lalu gambar yang kedua, itu ada berapa? 3, 4, 5. Nah, berarti yang volumenya paling banyak itu yang mana? Gambar yang keberapa? Iya, sudah jelas ya. Yang volumenya paling banyak itu adalah panci yang nomor 2. Isinya itu setara dengan berapa gelas itu? 1, 2, 3, 4, 5. Setara dengan 10 gelas. Berikutnya bacalah teks bacaan berikut. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula, Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran. Jika tidak ada yang mau mengalah, sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Nah, ini kemarin kita sudah belajar tentang sikap tenggang rasa ya. Memahami keadaan orang lain, tidak memaksakan kehendak. Nah, sekarang kita amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa, berbeda pendapat, perang antar suku bangsa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksakan kehendak, memperkaya wawasan, tidak mau bersatu. Nah, sekarang tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Nanti kamu buat tabelnya, perlu ditiru dan perlu dihindari. Yang perlu ditiru itu yang mana? Pilih itu yang di atas. Lalu yang perlu dihindari itu yang mana? Kamu tulis juga di situ. Ya, tulis yang rapi di buku tugas. Nah, setelah kamu mengisi tabel yang tadi, nanti kalian akan tahu ya, sikap yang perlu ditiru itu memberikan akibat yang positif atau baik. Sedangkan sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau yang tidak baik. Berarti tidak harus kita hindari, jangan kita ikuti ya. Nah, pembelajaran 6 sudah selesai. Berarti sudah satu subtema ya, satu subtema sudah selesai. Sekarang aku bisa. Coba kalian ini berikan centang pada kolom berikut bila kamu telah menguasainya. Tidak usah dicentang ya. Kita lihat saja kamu sudah bisa apa belum. Yang pertama,
Mengetahui bahwa setiap orang punya sifat dan kebiasaan berbeda. Ya, sudah ada ya, sudah bisa ya. Yang kedua, memahami tentang luas permukaan benda. Kemarin kita sudah belajar menghitung luas permukaan benda menggunakan satuan tidak baku, pakai persegi, pakai segitiga ya, sudah bisa. Berikutnya, mengetahui tentang volume suatu benda. Nah, ini juga sudah ya, menghitung volume menggunakan satuan tidak baku berupa gelas. Lalu yang keempat, melakukan gerak dasar mengambang. Ini juga pasti sudah dipelajari dengan Bu Ruby ya dalam muatan pelajaran olahraga PCOK. Yang kelima, menjaga keselamatan dari keselamatan diri. Guru ulangi, yang kelima, menjaga keselamatan diri saat berenang. Ini juga muatan pelajaran PCOK. Pasti sudah ya. Yang keenam, membedakan pola irama pada suatu lagu. Nah, ini kemarin kita belajar lagu Rotiku dan Tukang Sayur ya, ada pola irama. Yang ketujuh, membaca teks informasi perkembangan teknologi pangan. Ini sudah pembuatan tempe ya, kalau di LKS nanti ada pembuatan tahu, lalu kemarin ada susu kedelai ya, kita sudah belajar. Lalu yang kedelapan, meringkas teks informasi tentang teknologi perkembangan pangan. Nah, ini juga sudah kemarin kita belajar meringkas. Caranya untuk meringkas adalah mencari kalimat utama pada setiap paragraf. Bisa ya. Nah, karena ini itu di akhir subtema, berarti sekarang kalian Bu Guru beri tambahan tugas mengerjakan evaluasi subtema 1. Ada di LKS halaman 31 ya, evaluasi subtema 1 halaman 31 sampai halaman 32. Kalian kerjakan yang nomor 1 sampai 20 saja yang ABC-an. Tulis jawabannya saja di buku tugas ya. Tapi nanti ditulis ya. Misalkan PPKN nomor 1, 2. Lalu ada PPKN lagi 3, 4, 5, 6, 7. Ditulis mupelnya, ditulis supaya Bu Guru tidak bingung menilainya ya. Nomor 1 sampai 25. Nomor 1 sampai 25 ya, Guru lupa. 1 sampai 25 ditulis jawabannya saja di buku tugas. Oke. Berarti tugasnya ada 2 ya. Yang pertama tadi menulis sikap yang perlu dihindari dan ditiru, dan yang kedua mengerjakan tadi evaluasi subtema. Tulis jawabannya saja. Jelas ya? Oke, Bu Guru akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.